warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik. Nah, sekarang kita akan belajar bab berwudu ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ketua itunya siapa? Kami ya. Silakan kami pimpin doa. Terus pimpin doa, ajak teman-temannya berdoa bersama-sama. Yuk. Istiqdadan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita absen dulu ya. Aam, ada A? Ada. Dira? Ada. Sally? Angel? Hadir. Fahmi? Hadir. Hadir. Rafa? Hadir. Nizam? Hadir. Nizam. Yudi? Hadir. Aidil? Raka? Hadir. Mila? Hadir. Alisa? Hadir. Nia? Hadir. Safa? Hadir. Siapa yang belum di absen? Oh, siapa? Laili. Oh, ada Laili. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita belajar bab berwudu. Nah, sebelum melaksanakan sholat, kita harus suci dari hadas kecil sama hadas Besar. Nah, melalui menggunakan apa tuh, berwudu ya, untuk menghilangkan hadas kecil itu. Di dalam berwudu terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus kita ketahui. Sebelum kita melakukan berwudu, kita harus tahu syarat wudu itu apa, rukun-rukun wudu itu apa, agar kita benar melaksanakan wudu itu. Agar kalau misalkan wudu itu tidak benar, maka sholatnya juga pun tidak sah, tidak ada nilainya, percuma saja nanti sholatnya gitu ya. Jadi sebelum kita berwudu, kita harus tahu dulu syarat-syaratnya sama rukun-rukunnya. Nah, di sini kita akan bahas syarat-syarat pada wudu. Syarat pada wudu ada 10 ya. Yang pertama, Islam. Yang pertama, Islam. Nah, syarat yang pertama Islam ini, apabila kita bukan orang Islam, maka tidak sah ya melaksanakan wudu ini, dan tidak sah juga melaksanakan sholat. Maka itu kalau misalkan bukan orang Islam, maka tidak ada nilai kewuduan itu. Nah, terus syarat yang kedua yaitu tamyiz. Nah, ada yang tahu itu tamyiz itu apa? Tamyiz itu adalah orang yang sudah mempunyai akal atau pikiran
Contohnya seperti anak yang udah tahu mana yang benar, mana yang buruk ya. Itu tamyiz. Perkiraan umurnya ya sekitaran 7 tahun sampai ke atas gitu. Itu yang namakan tamyiz. Cukup umur atau yang sudah berakal. Nah, cukup. Berakal. Terus syarat yang kedua yaitu suci dari dari haid dan nifas. Nah, apabila ini khusus yang perempuan ya, apabila perempuan itu haid atau nifas maka tidak jadi untuk berwudu dan tidak sah untuk sholat. Haid dan nifas. Terus syarat yang keempat itu apa? Lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalangkan air pada kulit. Nah, contohnya apa? Yang menghalangkan air masuk ke dalam kulit itu apa? Cat bisa juga. Terus tip terus getah. Nah itu kalau misalkan kita belum menghilangkan maka tidak sah wudunya. Nah, jadi sebelum wudu itu harus kita hilangkan terlebih dahulu jetnya sebelum wudu ya, hilangkan. Menggunakan apa aja? Bisa pakai bensin kalau misalkan cat, kalau misalkan tip itu menggunakan bensin kalau yang susah ya. Terus itu ada lagi apa tuh cat kuku? Kutek. Nah, itu juga harus dihilangkan ya kalau misalkan wudu. Itu bisa menghalangkan air wudu ke kulit. Kulit. Terus yang kelima yaitu tidak ada sesuatu yang di salah satu anggota wudu yang merubah keaslian air. Nah, hampir sama ke poin yang 4 yaitu yang menghalangi air ke kulit. Nah, tapi yang ini yang kelima itu bisa merubah zat air itu seperti apa? Seperti bedak, seperti yang body. Nah itu sebelum kita wudu harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita membasuh muka terus airnya jatuh ke air lagi, itu berubah airnya warnanya menjadi warna kepak coklat gitu. Kalau misalkan bedak ya. Nah, bedak apa? Tidak ada sesuatu air. Terus sekarang yang keenam. Syarat yang keenam, syarat wudu yaitu mengetahui bahwa hukum-hukum wudu tersebut adalah wajib. Jadi kita harus tahu hukumnya. Wudu itu wajib pada dasarnya. Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat wajib berwudu. Kalau misalkan tidak wajib, misalkan kalau kita tidak wudu maka tidak sah untuk sholat, untuk melakukan ibadah, ya. Nah seperti itu. Untuk yang keenam, yang ketujuh tidak boleh beritikad. Beritikad itu berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu wudu hukumnya sunnah. Nah contohnya kita mau berwudu mengusap muka itu kan fardunya wajib ya.
tapi kita berkeyakinan bahwa itu sunat, nah maka wudhu itu batal, wudhunya menjadi batal. Kalau misalkan kita berkeyakinan, kalau kita istilahnya bilang dalam hati bahwa mencuci muka ini sunnah gitu. Jadi kita kalau misalkan mau berwudu biar khusyuk, kita setiap mengucurkan air ke muka, bilang dalam hati bahwa mengusap muka ini hukumnya wajib, mengusap tangan hukumnya wajib, seperti itu, beritikad. Terus syarat yang ke-8 yaitu kesucian air wudu tersebut. Nah, jadi kita ingin berwudu harus memiliki air yang suci dan bersih ya. Nah, kalau bisa airnya tuh lebih dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah maka tak dikhawatirkan itu cepat terkena najisnya gitu ya. Maka mencari amannya, ambillah air yang 2 kulah kalau ingin berwudu. Diususkan gitu ya kalau misalkan air wudu. Terus ya syarat yang ke-9 yaitu masuk sholat yang dikerjakan. Nah ini khusus orang yang punya penyakit. Kalau misalkan dia punya penyakit seperti mualah, syarat yang ke-10 mualat itu orang yang sakit. Contohnya sakit apa? Yang sering kencing terus. Nah itu diwajibkan untuk berwudu saat setelah adzan. Jadi tidak ada jeda dari wudu langsung sholat, tidak ada jeda. Kalau misalkan ada jeda maka tidak sah sholatnya. Nah, gitu. Jadi orang yang mempunyai penyakit, riwayat penyakit seperti sering kentut, nah, terus suka kencing terus, nah itu ada itu. Nah itu wudunya di saat mau menjelang sholat ya, tidak boleh jarak 5 menit 2 jam, itu nggak boleh. Kalau jarak 2 jam nggak boleh, minimal 5 menit lah jaraknya dari wudhu sampai ke sholat, perjalanan kan istilahnya gitu. Jadi syarat-syarat wudhu itu ada apa? 10. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz. Yang tamyiz itu apa? Yang keempat lepas dari haid dan nifas. Yang keempat Sesuatu yang menghalangi air kulit. Sesuatu yang menghalangi kulit di seperti cat, terus apa defek. Nah itu ya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum wudu. Lalu yang kelima tidak ada yang merubah air seperti bedak tadi ya, itu bisa merubah sifat air, keaslian air itu, maka harus dibersihkan terlebih dahulu juga. Yang keenam, mengetahui bahwa hukum-hukum wudu itu adalah wajib hukumnya berwudu itu saat ingin beribadah. Terus yang ketujuh, tidak boleh beriktikad bahwa salah satu dari fardu wudu hukumnya sunnah. Tidak boleh beriktikad kalau misalkan fardu ya bilang fardu, jangan dibilang sunnah. Terus yang ke-8, kesucian air wudu tersebut. Kita harus memiliki air yang suci ya, harus dipersiapkan. Kalau misalkan wudu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan asal-asal wudu, pakai air asal-asalan, pakai air minum multi yang dipakai kan. Nah itu udah lucu gitu. Terus yang ke-9, masuk sholat yang dikerjakan. Itu bagi orang yang punya riwayat penyakit ya. Seperti orang penyakit itu disebut mualat ya. Syarat yang ke-10 mualat. Orang-orang yang mempunyai penyakit yang kentut terus, kencing terus kayak gitu. Itu kalau misalkan kencing terus, kentut terus itu dimaafkan karena penyakit ya, bukan disengaja. Kalau misalkan disengaja ya batal, tetap wudu lagi. Kalau misalkan yang punya penyakit kita wudu lagi, langsung aja sholat.
seperti orang itu perempuan istihadah misalkan yang lebih headnya biasanya kan headnya 15 hari, nah ini 16 hari 8 hari, maka itu kan istilahnya istihadah, maka boleh sholat walaupun nanti keluar itunya darahnya tetap harus sholat. Namun yang punya penyakit punya istihadah itu sholatnya harus menggunakan ya alat-alat perempuan itu penutupnya disotek kan gitu ya, agar tidak netes ke sajadah seperti itu. Terus selain kita mengetahui syarat-syaratnya, kita juga harus mengetahui rukun-rukun wudu. Nah, rukun-rukun dalam wudu itu ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 6. Yang pertama yaitu nih niat. Nah, niat itu ada 2. Ada niat yang diucapkan, ada niat yang di dalam hati. Nah, yang wajibnya itu adalah niat yang di dalam hati. Kalau yang diucapkan itu salafut niat, pengiring niat, penguat niat, usolli fardhu usolli nawaitu wudu'a fil as. Ayo bareng-bareng ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a fil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Aku sholat nawaitu. Nah, niat dalam hati. Nah, itu yang diucapkan kalau misalkan kita tidak disebutkan, tidak dilontarkan, maka tidak membatalkan wudu, tetapi niat yang wajibnya itu nih, saat kita mengucurkan air ke muka, disitulah tempatnya niat aku wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, baru diusap ini usap. Niat ya, jangan sampai salah gitu tentang niat ini, karena niat ini yang menentukan sahnya atau tidaknya wudu. Terus rukun wudu yang kedua yaitu apa? Membasuh muka. Rukun yang kedua ya, membasuh muka. Nah, ini batasan muka itu dari tumbuhnya rambut terus ke bibirnya, nah dekat telinga di sini, ini udah bagian muka nih ya, di sini ada kelentit kan, terus sampai ke dagu di bawah jangkut. Nah ini tiga jari di sini, nah itu muka, jadi harus terbasuh kayak gini, terus terbasuh, jangan sampai terlewatkan sedikit pun, jangan sampai terlewatkan. Itu rukun wudu. Terus rukun wudu yang ketiga yaitu apa? Membasuh tangan. Nah, ini membasuh tangan nih. Rukun yang ketiga sampai sikut. Nah, sampai sikut ini jangan sampai pas sikut ya, tapi dilebihkan 3 jari. Nah, seperti ini, lebihkan 3 jari. Nah, kalau misalnya pas sikut ditakutkan nanti tidak sah atau tidak menyeluruh sikutnya kebasuh ya, maka harus dilebihkan 3 jari. Terus rukun yang keempat yaitu apa? Mengusap kepala. Nah, kalau misalkan mengusap rambut itu nanti gimana kalau misalkan ada orang yang botak nanti kan? Ya, maka harus mengusap sebagian kepala. Kalau misalkan mengusap rambut bagian orang yang nggak punya rambut nanti gimana? Maka sebagian kepala diusap ya, sunatnya 3 kali, wajibnya ya 1 kali saja. Tapi lebih afdol ya sunatnya juga digunakan ya. Terus rukun wudu yang kelima yaitu apa? Membasuh kaki sama mata kaki ya.
Tuh, basuh kaki. Itu juga harus lebih dari apa? Lebih dari mata kaki juga. Gitu lebih. Terus yang keenam, rukun yang keenam apa? Tertib. Nah, tertib ini yaitu yang berurutan dari niat. Tuh, urutannya tuh dari niat ya. Dari niat, terus cuci muka, terus cuci tangan, terus ngusap sebagian kepala, terus membasuh kaki sampai mata kaki ya. Itu harus tertib. Jangan sampai acak-acakan dari kaki dulu langsung ke tangan, dari tangan nanti baru kepala. Jangan, harus tertib. Gitu. Nah, itulah pentingnya belajar, itulah pentingnya mengaji. Coba Fahmi. Rukun yang pertama itu apa, Fahmi? Rukun yang pertama. Oh, Islam. Rukun yang pertama. Rukun wudhu yang pertama apa? Niat. Ya. Rukun yang kedua, Fahmi? Membasuh muka. Itu Gila. Rukun yang ketiga, Gila. Membasuh tangan sampai siku. Membasuh tangan sampai siku. Nia, yang keempat. Habis tangan ke bagian kepala. Kalau misalnya aku gimana coba yang buat bagian kepala, mengusap sebagian kepala. Kalau yang kelima, Yudi, apa Yudi? Oh, telinga, kaki, ya, sampai mata kaki. Yang keenam, Nizam, yang keenam, apa? Tertib. Jadi ulangi lagi ya. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama nih. Yang kedua Membasuh muka. Yang ketiga Membasuh tangan sampai siku. Yang keempat Mengusap sebagian kepala. Yang kelima Membasuh kaki sampai yang keenam. Nah itu ya, itu harus tahu kalian. Kalau misalkan yang wajib ini ketinggalan salah satu aja yang rukun ini, maka tidak sah. Tapi yang sunat-sunatnya yang mana? Seperti mencuci tangan. Nah itu sunat, mencuci telapak tangan itu sunat. Terus apa lagi? Mengkumur-kumur, itu sunat juga. Memasukkan air ke hidung, sunat. Terus menggosok telinga, itu sunat juga. Itu sunat ya itu. Nah sekarang kita membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada yang tahu nggak? Tahu. Ada berapa yang membatalkan wudhu? Ada 4 ya. Yang pertama yaitu apabila keluar sesuatu dari salah satu kemaluan seperti angin ya, atau kencing. Nah, itu membatalkan wudhu. Kecuali keluar air mani, itu tidak ya, tidak membatalkan wudhu, namun wajib mandi harus wajib mandi wajibnya. Tapi kalau misalkan membatalkan wudhu tidak membatalkan, tapi harus wajib mandi terlebih dahulu. Terus yang apa yang pertama tadi? Keluarnya sesuatu dari kemaluan seperti kentut dan kencing, kecuali air mani ya. Terus yang kedua, hilang akal seperti tidur dan lain pingsan. Terus apa lagi? Mati, mabok. Nah itu meninggal, mabok kan. Nah itu hilang akal. Perhatikan. Nah itu hilang akal. Yang hilang akal ini
itu batal wudhunya, seperti tidur juga batal wudhunya. Namun, ada kecualinya ya. Yang tidur ini, kalau misalkan kita tidur dalam keadaan duduk tegak, tidur kayak ini, nggak bergerak, maka tidak batal. Walaupun satu jam juga tidak batal. Kalau misalkan kita tidurnya 1 jam kayak gini, 1 jam. Tapi bisa nggak tidur 1 jam kayak gitu? Gitu. 15 menit juga mungkin udah goyang-goyang ke sini situ. Nyender. Nyender juga nggak boleh. Harus tegak kayak gini. Kalau misalnya nyender takutnya nanti pas ketut gitu. Kalau misalkan tidur tuh ya lubang kemaluan itu membuka. Makanya kalau misalkan kita tidurnya sambil kayak gini kan buka tuh keluar angin. Tapi kalau misalkan duduk tegak kayak gini si itunya tutup nggak keluar gitu. Tapi sedikit orang yang bisa tidur duduk ya tanpa bergerak, sedikit orang tertentu. Makanya yang membatalkan wudhu itu kentut dan kencing. Terus hal yang membatalkan yang ketiga yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya ya, kecuali orang tua, kakak kandung, ayah kandung, itu tidak membatalkan. Itu yang membatalkan. Tapi kalau misalkan kita bersentuhan nih sama lawan jenis, tapi cuma sama kain bersentuhan kayak gitu, maka itu tidak membatalkan. Kalau misalkan ada penghalang, yang membatalkan itu yang langsung bersentuhan begini, bersentuhan kulit sama kulit. Tapi kalau misalkan ada penghalangnya tidak batal gitu ya. Terus yang keempat, hal yang membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan orang lain. Misalkan hijab nih, nyentuh kemaluannya ini batal, batal. Nggak boleh. Walaupun itu anak kecil ya, tetap batal. Apalagi orang dewasa gitu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama itu tadi apa? Apabila keluarnya suatu dari salah satu kemaluan, seperti apa? Kentut. Terus kencing. Kecuali apa tadi? Air mani. Terus yang kedua, hilang akal seperti tidur, terus pingsan dan mati suri, bukan mati mendadak ya. Itu yang bisa membatalkan wudhu. Terus yang ketiga itu bersentuhan antara kulit perempuan dan laki yang bukan kulitnya, kecuali orang tua, kakak kan, itu tidak membatalkan wudhu. Terus yang keempat, menyentuh kemaluan orang lain. Jangan main-main, sentuh aja, batal wudhunya, tidak sah sholatnya ya. Terus, yang terakhir, perhatikan. Yang terakhir, larangan bagi orang yang tidak ada wudhu. Ini ada, kita tidak punya wudhu nih, ada larangannya. Yang pertama, larang sholat fardu yang 5 waktu yang wajib. Dilarang sholat karena tidak memiliki wudhu, karena tidak suci. Terus sholat sunat juga sama, walaupun sholat sunat tetap kita harus mempunyai wudhu, harus tetap suci ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Terus yang larangan orang yang tidak mempunyai wudhu yang kedua yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah. Itu harus memiliki wudhu juga. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Saat kita menyentuh Quran, kita harus mempunyai wudhu. Jangan asal sentuh Quran, karena Quran itu kitab suci. Jadi yang menyentuhnya juga harus suci.
Nah, yang keempat yaitu membawa atau mengangkat Al-Quran. Disentuh aja nggak boleh, apalagi membawa. Ya, kita harus takzim, kita harus hormat sama Quran, sama kitab, sama ilmu, apalagi sama orang yang menyampaikan ilmu. Jadi kalau misalkan ada orang yang menyampaikan ilmu, jangan berisik, ya, itu karena ilmu itu nggak tahu kapan datangnya, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan. Bapak benar tahun depan, ngapain aja belajarnya. Jadi kita ini sebagai generasi muda, sebagai pejuang para umat Islam, harus berusaha beristiqomah dalam mencari ilmu, ya, karena Allah itu menilai orang-orang yang berusaha mencari ilmu. Bukan Allah itu tidak melihat siapa pintar, siapa yang bagus, siapa yang ganteng, tapi Allah itu melihat keistiqomahan kita dalam mencari ilmu, ya, kekuatan kita mencari ilmu, melawan godaan-godaan yang di luar sana. Orang lain kerja, kita mencari ilmu. Orang lain kita mencari ilmu. Tapi orang yang lain belum tentu punya ilmu. Dan yang belajar juga belum tentu ilmu. Jadi kita harus beristiqomah untuk belajar, ya, karena keberkahan itu selalu ada terhadap kita, orang-orang yang berharap mencari ilmu. Ya, mungkin pertemuan kali ini kita bisa mempelajari bab wudu aja, ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bisa mempelajari bab-bab toharo yang lainnya, ya. Ya, sebelum kita beristirahat dan pulang, baiknya kita membaca doa dulu. Ya, sama apa? Ketuanya kami silakan pimpin. Istiqomah dan doaan. Yuk.